membangun fasilitas kesehatan rumah sakit. Ya. Peningkatan ekonomi masyarakat Jakarta. Maka untuk itu ya harus dikeruk dipompa. Kalau terjadi banjir lagi hanya temporary. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta kembali menyelenggarakan debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini. Ini merupakan debat kedua yang dijalani para kandidat calon pemimpin Jakarta. Debat kedua ini digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara dengan tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno akan menyampaikan ide dan gagasan mereka yang sesuai dengan tema debat malam ini untuk kemajuan Jakarta 5 tahun ke depan. Debat kedua Pilkada DKI Jakarta berlangsung Minggu malam nanti di Beach City International Stadium Jakarta Utara. Masyarakat akan dilibatkan pada debat kedua kali ini. Sedikit berbeda dengan debat pertama, debat kedua akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat, memberikan pertanyaan kepada paslon Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Pertanyaan yang diberikan masyarakat melalui forum grup diskusi dirangkum oleh panelis dan dimasukkan ke dalam dokumen rahasia yang akan ditanyakan oleh panelis pada sesi 2 dan 3 debat kedua malam ini. Nah, kalau debat kedua kita melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi ada beberapa komunitas yang kemarin FGD ya melakukan fokus group discussion dengan para panelis dengan harapan panelis bisa dapat lebih dalam materinya lebih menyentuh lagi dengan kondisi realitas masyarakat di bawah. Itu di semua segmen ya, terutama segmen tanya jawab. Jadi panelis sudah meramu informasi dari masyarakat itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang itu akan ditanyakan pada sesi 2 dan sesi 3. KPU Daerah Jakarta menetapkan 7 panelis dan 2 moderator untuk acara debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Adapun ke-7 panelis tersebut terdiri atas akademisi dan praktisi dari berbagai sektor yang relevan dengan tema debat kedua, yaitu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedangkan moderator untuk debat kedua Pilgub Jakarta akan dipimpin oleh Friska Clarissa dan Rifana Pratiwi. Kompas TV hari ini sebagai TV penyelenggara debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dari venue Beach City International Stadium bagian luar dan Valentina Sitorus di venue dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Saya ke Valentina dulu, selamat sore Valen. Seperti apa suasana venue di dalam area debat kedua sore ini? Apakah semua teknis debat Pilkada sudah siap? Iya, selamat sore Ilona dan juga saudara. Kalau Anda bertanya apakah semuanya sudah siap, sebenarnya kalau bicara dari sisi panggung sudah siap. Kalau bicara soal lighting atau pencahayaan di area panggung ini sudah siap. Dan yang terakhir yang mungkin sampai saat ini terdengar di studio adalah bagaimana sayap-sayap suara, yang ini juga sebagai salah satu persiapan bagaimana audio ini harus dipastikan jernih tanpa ada gangguan feedback, karena ini juga berpengaruh terhadap pesan ataupun visi-misi yang nanti akan disampaikan para paslon dalam debat supaya semuanya dapat tersampaikan secara jelas terhadap publik begitu ya, baik dari media televisi ataupun juga terhadap para pendukungnya yang nanti juga turut akan hadir dalam venue. Nah, kemudian tadi juga kami sempat melihat bagaimana pengamanan akhir ini juga dilakukan, utamanya yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Ahmad Fuadi, yang tadi juga sempat berkeliling di tempat saya berdiri saat ini untuk memastikan bagaimana sebenarnya kebersihan, keamanan, sterilisasi itu tadi juga sudah dilakukan. Nah, kalau Anda melihat bagaimana lokasi di tempat saya melaporkan saat ini Anda juga bisa melihat bagaimana kursi yang sudah tertata rapi. Ada minimal 345 kursi yang disiapkan, yang mana masing-masing 115 kursi ini untuk pendukung dari masing-masing paslon yang nanti akan hadir. Nah, yang berbeda Ilona dan juga saudara, paslon
nanti akan didukung oleh pendukungnya itu tidak hanya berjumlah biasanya ini kan sekitar 75 orang, tapi tadi saya sebutkan ada 115 karena 85 orang ini akan duduk berlawanan arah dengan para paslon, kemudian ada 30 pendukung yang nantinya akan duduk di belakang para paslon. Ini menjadi kebijakan baru yang diterapkan oleh KPU DKI Jakarta. Nah, selain itu kalau kita berbicara tentang tema besar daripada debat kedua ini memang mengangkat isu yang paling dekat dengan masyarakat, kehidupan masyarakat, terutama yang di wilayah daerah khusus Jakarta, begitu ya Ilona, ada tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, di mana ada 7 subtema diantaranya adalah infrastruktur, terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, inflasi dan bahan pokok. Nah, seperti apa debatnya nanti, seperti apa para paslon bisa meyakinkan masyarakat, terutama dalam pemilihan yang nantinya akan digelar kurang 1 bulan lagi di tanggal 27 November 2024. Tentu akan kita nantikan ya mungkin kurang lebih sekitar 2 jam lagi pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ilona. Baik, terima kasih Valen. Dari Valen kita beralih ke Malaika Kridaman dari venue Beach City International Stadium bagian luar Malaika. Seperti apa pengamanan di luar venue dan apa saja bentuk pengamanannya di sana? Ya, selamat petang Ilona dan juga saudara. Terkait pengamanan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan sudah dikerahkan sekitar 1.200 anggota gabungan TNI Polri untuk mengamankan atau untuk pengamanan di debat Pilkada Jakarta untuk malam hari ini. Tadi juga saat kami baru hadir di sini sudah ada kegiatan apel dan juga pembagian tugas untuk para personil TNI Polri dan untuk titik-titik di mana keamanan akan berlangsung kuat. Ini ada di beberapa titik termasuk di lobi tengah, basement, sisi timur parkir Jimbaran dan juga sisi utara Tangga Batu. Untuk sterilisasi ini juga sudah dilakukan sejak Sabtu pagi kemarin dan untuk jalur lalu lintas hingga kini memang belum ada yang dikerahkan atau dikondisikan, namun memang jika nanti saat para paslon akan bergerak menuju venue atau lokasi debat, ini memang akan ada sistem pengamanan atau sistem arus lalu lintas yang akan dilakukan secara situasional. Namun memang mengingat bahwa Ancol ini merupakan salah satu tempat wisata bagi masyarakat, hingga kini memang saya masih melihat banyak masyarakat yang bisa berlalu lalang dan menggunakan akses jalan Ancol. Ilona.